Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ya, mengucap syukur ya, kita mendapatkan undangan Tuhan, kita bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, tenangkanlah jiwa kami, sehingga kami dapat mendengar kebenaran firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu menguatkan jiwa kami yang letih dan lesu dan berbeban berat. Dan kiranya kami dapat memikul kuk yang ringan yang daripada Tuhan Yesus. Dan beri kekuatan pada hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, dan kiranya setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu bisa menguatkan jiwa kami dan meneguhkan kami. Ini yang menjadi doa kami, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kalau berbicara tentang beban berat, mungkin setiap kita selalu bisa punya alasan banyak gitu ya. Bahkan dari anak kecil sampai orang yang tua, itu saya percaya gitu ya. Setiap kita punya namanya burden ya. Burden tuh seperti satu beban yang dari waktu ke waktu itu selalu mengganggu kita gitu ya. Ada orang yang selalu problemnya adalah problem ekonomi gitu ya, kesulitan gitu ya. Bahkan bisa dapat uang hari demi sehari itu hanya bisa untuk survive hidup. Tapi ada yang problemnya adalah misalnya untuk anak remaja, pemuda, adalah bagaimana dia itu bisa membuktikan diri kepada orang tuanya misalkan, atau kepada teman-temannya bahwa dia itu something gitu ya. Bahwa saya bukan sekedar seseorang yang tidak bisa apa-apa, tapi saya ingin dihargai, dilihat gitu ya. Dan setiap kita mungkin mulai bisa memikirkan gitu ya, apa burden-burden yang atau beban-beban yang kita bawa ke dalam kehidupan kita. Tapi terkadang ada beban-beban yang kita tidak menginginkannya, tapi beban itu datang kepada kita. Misalkan ya, ada orang yang tiba-tiba kita mendengar kabarnya dan ternyata dia divonis kanker stadium 4, katakanlah. Dia tidak menginginkannya, tapi tiba-tiba ketika dia melakukan pemeriksaan check up dan ketahuanlah bahwa ternyata penyakit kanker yang dia derita udah parah gitu ya. Dan itu tentu akan memberikan beban yang sangat berat buat dia sendiri maupun untuk keluarganya. Dan tidak jarang ya beban ini ketika sudah sampai kepada diri kita, kita susah tidur, ya kan, susah makan, kita bahkan tidak bisa berpikir jernih ya untuk mengambil keputusan yang penting. Dan ada kalanya kita cuma merasa capek, kita malas mau melakukan apa saja, dan kita bawaannya ingin tidur aja, ingin malas-malasan. Dan ini sesuatu yang bisa terjadi gitu ya di dalam kehidupan setiap kita. Kita merasa capek, kita nggak ingin melakukan apa-apa, dan itu biasanya adalah satu bentuk akumulasi gitu ya, akumulasi dari berbagai stres hidup yang kita alami, kelemahan fisik gitu ya di dalam tubuh kita, dan bahkan juga bisa kita katakan stres emosional gitu ya, mental health ya kok zaman sekarang bilangnya itu. Banyak hal yang membuat kita itu merasa cemas, banyak hal yang membuat kita depresi, dan banyak hal yang membuat kita ketakutan gitu ya akan masa depan kita gitu ya, dan masa depan Indonesia misalkan seperti itu. Dan di tengah kondisi yang berbeban berat ini, kemana kita harus pergi? Nah, ini pertanyaan penting ya. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara mulai pikirkan, ketika kamu berbeban berat, ketika kita berbeban berat, kemana kita pergi? Ya, kita bisa sebut ya, diantaranya ada yang pergi mabuk-mabukan, pesta katakanlah, supaya apa? Membius diri gitu ya, membius diri dengan berbagai hal supaya menumpulkan gitu ya perasaan stres, perasaan capek. Dan apakah setelah itu selesai? Faktanya tidak gitu ya. Setelah minum-minum, kehilangan kesadaran sebentar, setelah itu beban itu muncul lagi nggak? Muncul lagi, dan mungkin bisa di dalam kondisi yang lebih berat lagi gitu ya. Dan kita juga bisa lari kepada kesibukan ya. Banyak ya kesibukan, bahkan pelayanan pun ya, kesibukan pelayanan pun bisa jadi pelarian orang-orang yang mungkin stres di rumah gitu ya, capek sama istri yang bawel atau ngurusin anak yang nggak bisa diatur katakanlah. Akhirnya kemana larinya? Bukan lari ke tempat-tempat yang buruk, larinya ke tempat yang baik. Kemana? Ke gereja. Sibuk pelayanan ini, pelayanan itu, sebenarnya itu bentuk melarikan diri dari tanggung jawab yang harusnya diambil. Apa itu? Membereskan problem yang ada di rumah. Tapi karena sudah terlalu kompleks gitu ya, dan terlalu capek, malas gitu ya membicarakannya, nanti marah-marah lagi, terus nanti nggak ada penyelesaian, terjadi perang dingin. Lebih baik ya sudah sibukkan diri dengan apapun itu.
Kalau cewek-cewek senengnya apa? Nonton drama Korea gitu ya. Binge gitu ya. Wah, semalaman gitu ya. Udah capek mau apa? Mau ngurusin kerjaan atau capek mau ngadepin ujian, udah apa kasih kasih reward dulu ya buat diri sendiri gitu ya, daripada stres mau belajar pun nggak mampu gitu ya. Ya udah sambil apa nyenek. Wah, itu kombinasi yang ideal banget ya. Udah nyenek, nonton, mungkin dengerin musik juga. Wah, itu kayaknya seperti apa relief yang kita inginkan. Tapi apakah itu memberi kita kelegaan? Sekali lagi gitu ya, sementara waktu gitu ya, kita bisa merasa badannya enak, kita merasa lupa gitu ya dari masalah atau beban. Tapi sekali lagi beban itu tetap di sana gitu ya. Dan semakin ya kita mengabaikan beban yang harusnya kita harus hadapi, kira-kira beban itu makin berat atau enggak? Makin berat untuk ditanggung. Kenapa? Kita makin tidak siap menghadapinya. Ya, ini yang terjadi ya. Realitanya manusia berusaha melarikan diri dari beban yang harus dia tanggung, tapi semakin dia melarikan diri, bukannya beban itu makin ringan untuk ditanggung, justru nantinya kan dia makin berat lagi, gitu ya. Dan kemana gitu ya? Kita harus pergi gitu ya. Banyak orang yang katakan datang ke gereja yuk. Di sini kan bisa dengar firman Tuhan, kamu akan dihibur, ada jemaat yang bisa menguatkan kamu, gitu ya. Apakah realitanya seperti itu? Ya, Bapak Ibu coba pikirkan, apakah ketika Bapak Ibu, teman-teman datang ke gereja mendapatkan kelegaan semacam itu? Dan sekarang saya akan bahas dalam konteks orang Yahudi itu ya. Orang Yahudi pergi ke sinagog ya, karena itu kewajiban mereka sebagai bangsa Yahudi. Dan kira-kira apakah mereka mendapat kelegaan dari situ? Dari Taurat yang dibacakan, dari perkataan Tuhan yang dikeluarkan gitu ya di dalam firman-Nya gitu ya, di dalam Taurat. Seharusnya orang-orang yang letih, lesu dan berbeban berat itu harusnya mendapat kelegaan. Tapi faktanya ya, nanti kita akan baca satu bagian dari Matius gitu ya. Faktanya di zaman Yesus, bukannya para rabi ketika dia berfirman gitu ya, atau membacakan Taurat Tuhan, bukannya jemaat itu dihibur, dikuatkan, diteguhkan untuk semakin menghidupi Taurat itu. Tetapi justru para rabi itu memberikan yang disebut kuk yang melebihi apa yang dapat ditanggung oleh orang Israel. Contohnya ya, saya kasih contoh gitu ya. Mungkin kita nggak terlalu familiar dengan hukum hari Sabat. Hari Sabat, kalau menurut bangsa Yahudi, itu mereka benar-benar harus istirahat total. Artinya apa? Tidak boleh bekerja. Tapi nanti perintah itu akan didetailkan sedemikian rupa sehingga sampai orang itu mau tidak mau apa ya, stres duluan deh sebelum menghadapi hari Sabat. Atau contoh yang lain gitu ya, yang lebih jelas misalnya mabuk gitu ya. Mabuk itu tentu berdosa. Terus mereka kembangkan lagi tuh hukum-hukumnya itu oleh para rabi. Berarti artinya kamu tidak boleh minum anggur. Tapi tidak sekedar kamu tidak boleh minum anggur, kamu bahkan tidak boleh memasak makan minuman yang mengandung anggur. Terus dikembangkan lagi hukumnya, kamu tidak boleh pergi ke restoran yang memasak dengan menggunakan anggur. Terus dikembangkan lagi hukumnya menjadi kamu tidak boleh masak ke restoran yang di mana di sana menyediakan anggur. Paham ya? Mungkin kita bisa mirip-mirip, wah ini mungkin kayak istilah halal dan haram gitu ya, yang makin wah ini operasi benangnya pakai benang yang terbuat dari babi atau enggak gitu. Kalau ada itu haram, saya nggak mau dioperasi di rumah sakit ini. Rumah sakit haram. Wah, misalkan ya kayak seperti itu gitu ya. Jadi sampai sedetail itu sehingga akhirnya ketika bangsa Yahudi ya, orang Israel di masa itu datang ke sinagog, mereka bukannya dapat kelegaan, mereka malah dipenuhi dengan beban yang lebih berat lagi. Paham ya? Jadi ketika mereka datang, mereka ingin mendapat firman Tuhan yang menegur dosa mereka, mengembalikan mereka kepada jalan kebenaran, dan membuat mereka hidup dalam kelegaan. Tetapi faktanya para rabi gitu ya, membuat mereka semakin dipenuhi oleh tuntutan hukum yang menjadi berat. Dan mungkin itu bayangan kita ya tentang kekristenan masa kini. Kita pikir, mungkin ya pendapat banyak orang ya, kita pikir masuk menjadi orang Kristen banyak hukumnya. Sehingga apa? Males jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen harus jujur kan. Kalau dulu di tempat kerja yang lama enak, bisa korupsi seenaknya, uang mengalir dengan mudah. Sekarang karena di Kristen dipaksa harus hidup jujur. Sekarang lihat, keuntungan yang seharusnya saya dapatkan sekarang saya nggak bisa dapat lagi. Ya saya nggak
Jangan munafik lah jadi orang, misalnya ada kata-kata seperti itu. Ya kita mungkin nggak separah koruptor-koruptor kelas kakap, tapi apa salahnya sih kita sedikit misalnya mengambil bagian yang memang hak-hak kita. Toh korupsinya udah kebanyakan, ciprat-ciprat dikit ke saya gitu ya. Mungkin ada yang membayangkan semakin masuk ke Kristen gitu ya, semakin ketat, semakin banyak hukum-hukum yang membuat kita itu terikat gitu ya kepadanya. Dan pada akhirnya orang yang masuk ke Kristen gitu ya melihat ya ini Tuhan yang sangat strict, Tuhan yang sangat main otoritas, dan pada akhirnya kita justru tidak memperoleh kebebasan. Ini yang sering dipikirkan orang gitu ya tentang kekristenan. Tapi apakah itu realita kekristenan yang sebenarnya? Nah, kita perlu cari tahu gitu ya. Kalau yang saya amati gitu ya, di dalam pemahaman saya itu sebenarnya yang para rabi terapkan kepada bangsa Yahudi itu disebut legalisme. Apa itu legalisme? Legalisme adalah ya pokoknya hukum bicara seperti itu, jalankan itu, dan kalau bisa hukum semakin diperketat itu lebih baik. Paham ya? Tapi kalau kita mau jujur, apakah hukum itu seperti itu? Enggak ya. Hukum dibuat untuk menjaga apa? Keadilan, ya kan? Untuk apa? Supaya kesejahteraan hak pribadi masing-masing orang itu bisa tidak diganggu oleh orang-orang yang berusaha merampas atau melanggar kebebasan itu. Dan hukum dibuat supaya apa? Supaya sebenarnya bangsa Yahudi dapat mengkhususkan diri untuk mendedikasikan hidupnya sepenuhnya bagi Allah. Tapi ketika hukum itu dibuat atau dijalankan demi hukum itu sendiri, itu namanya legalisme. Apakah hal ini cukup dimengerti? Ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita menjalankan hukum demi hukum itu sendiri, kita sangat strict, kita tidak ada bedanya dengan orang Farisi yang suka menuding gitu ya kesalahan orang lain gitu ya tanpa peduli apa alasan dia sampai dia melanggar hukum gitu ya. Tapi kekristenan tidak digambarkan seperti itu. Kekristenan digambarkan oleh kuk yang nantinya akan Yesus bawa, yang Yesus tawarkan kepada kita. Mari kita baca dari Matius 11. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Kita akan baca ketiga ayatnya bersama-sama. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi ini luar biasa ya, ketika kita membaca ayat ini sesuatu yang luar biasa. Dan ini jawaban buat kita yang selama ini mencari cara untuk bisa memperoleh kelegaan dari segala beban yang kita alami. Dan ini tidak ditemukan ya di agama lain, di filsafat manapun di dunia, dan ini ada di dalam kekristenan gitu ya. Solusi gitu ya buat beban berat yang kita alami bukan hanya sekedar cheers up gitu ya misalnya. Ayo semangat, kamu bisa gitu ya. Sering ya kita kadang kalau untuk memberi nasihat orang yang capek gitu ya, cheers up, semangat, ayo kamu pasti bisa, besok pasti akan lebih baik dari hari ini. Sering ya kata-kata motivator seperti itu sepertinya mengangkat jiwa kita. Tapi pada akhirnya kita akan dijatuhkan lagi oleh realita ketika beban itu menghantam kita gitu ya. Kita jatuh bertubi-tubi dan diangkat sedikit lagi tapi jatuh lagi. Jadi nggak ada apa-apa, nggak ada solusi sebenarnya dari kata-kata motivasi itu gitu ya. Atau mungkin ada yang bilang ayo ikut meditasi gitu ya, atau ikut cara hidup sehat supaya nggak supaya memiliki respon yang benar gitu terhadap beban kehidupan, misalnya makan yang baik, terus tidur yang cukup, makan makanan bergizi, ya itu semua bisa lah ya, itu nasihat-nasihat yang baik, tapi sekali lagi itu tidak tepat sasaran. Kenapa? Karena kita membutuhkan lebih dari sekedar kata-kata motivasi atau lebih dari sekedar tips-tips praktis gitu ya untuk memperoleh kelegaan dalam beban kita. Kita perlu datang kepada satu pribadi, di mana pribadi itu pribadi yang mengklaim dirinya punya otoritas untuk membawa kelegaan kepada kita. Dan itu adalah pribadi Yesus. Gitu ya. Jadi ini luar biasa ya, ketika kita membaca ini kita lihat, Yesus pribadi yang begitu berotoritas,
Dia memberikan satu tawaran kepada siapa? Kepada orang-orang yang mungkin tidak dianggap oleh masyarakat, kepada orang-orang yang mungkin ya kamu punya beban berat ya karena kesalahan kamu sendiri. Tapi sekali lagi ya, kepada semua orang itu ya, tanpa terkecuali, Yesus memberikan tawaran ini. Tawaran apa? Untuk datang kepada Dia. Jadi Bapak Ibu yang beban berat hari ini dan masih kabur, masih melarikan diri, masih mencari cara-cara untuk memperoleh kelegaan dengan kekuatan sendiri. Jangan terlalu lama menanti gitu ya. Cepat-cepat datang kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus satu-satunya jawaban universal yang dibutuhkan oleh semua orang yang memang mengalami beban berat ini. Apa sih maksudnya datang kepada Yesus? Mungkin kita masih belum dapat. Ya Pak, kami ke gereja, kami sudah datang kepada Yesus. Tunggu dulu gitu ya. Datang ke gereja, rutin ibadah, rutin pelayanan satu hal. Tetapi datang kepada Yesus di dalam konteks ini mengandung pengertian yang lebih dari sekedar rutin mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah dan sebagainya. Datang kepada Yesus ini diletakkan di dalam konteks perikop sebelumnya dan sesudahnya. Jadi ya Bapak Ibu teman-teman, kalau kita membaca Alkitab, kita harus melihat itu di dalam kerangka keseluruhan gitu ya. Jadi kita bisa melihat perikop sebelumnya dan sesudahnya, dan sebenarnya apa sih yang dimaksudkan Yesus dengan undangan ini. Kalau kita melihat ya di pasal 11, nanti yang ada Alkitab fisik bisa melihat pasal 11 ayat 20 sampai 24, kita akan terkejut apa sih kaitannya Yesus baru saja mengecam beberapa kota yang tidak mau percaya kepada Tuhan gitu ya. Walaupun kota-kota itu sudah melihat banyak mujizat yang dilakukan Yesus. Apa kaitannya dengan perikop yang kita baca? Dan kalau kita melihat di pasal 12, kita juga melihat itu pemimpin-pemimpin religius Yahudi ya, mungkin orang Farisi, ahli Taurat, mereka sedang membahas tentang perkara hari Sabat, seperti yang tadi saya katakan. Dan mereka mempermasalahkan murid-murid Yesus yang tidak menaati hukum Taurat. Itu sebenarnya dia seperti pemuka agama Yahudi itu sedang berusaha mempersalahkan Yesus, ya kan? Engkau bukannya guru, tapi engkau sendiri tidak bisa mengajari murid-muridmu untuk menaati hukum yang sudah sebegitu jelas itu. Jadi kita lihat ya, dua bagian ini di tengahnya adalah bagian yang kita baca ini. Jadi sebenarnya dan itu artinya pemimpin Yahudi tidak juga mau percaya kepada Yesus, walaupun mereka sudah melihat sebegitu banyak hal, pengajaran yang luar biasa, mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, tapi mereka selalu terbentur oleh kenyataan siapa Yesus. Yesus bukankah tidak jelas? Dia tidak pernah masuk ke sekolah rabi manapun, dan apa otoritasnya di dalam masyarakat? Nggak ada gitu ya. Dan siapa yang mengikuti Yesus? Murid-murid yang tidak jelas gitu ya, mungkin dari sebelumnya bekerja sebagai nelayan, pemungut cukai, orang-orang yang statusnya rendah di dalam masyarakat. Jadi ini, dua gambaran ini berarti mau mengatakan kepada kita, ternyata walaupun gitu ya, kita sudah sering beribadah, sudah jadi orang Kristen sekian tahun, apakah mudah untuk kita mengatakan saya percaya Yesus dengan segenap hati saya, dengan segenap jiwa saya, dengan segenap kekuatan saya, dan dengan segenap akal budi saya. Apakah itu mudah? Gak mudah ya Bapak Ibu gitu ya. Kita lihat ya, banyak orang sudah melihat mujizat yang dilakukan Yesus seperti di perikop ini. Tapi kota-kota itu percaya kepada Yesus? Tidak. Dan apa yang menanti kota-kota yang tidak percaya pada Yesus? Hukuman. Kita lihat ya, penghakiman di sini istilahnya lebih keras lagi ya, penghakiman. Dan kita melihat juga apa yang terjadi pada pemimpin agama. Artinya apa? Tidak jaminan orang yang mengatakan dirinya pemimpin agama, sangat mengerti tentang fakta-fakta doktrin-doktrin kebenaran, tidak menutup kemungkinan mereka hanya memahami itu secara akal, tetapi tidak mengimani di dalam hati mereka. Bukankah mereka ini harusnya belajar Taurat sangat ahli? Kenapa mereka masih belum bisa melihat bahwa Yesus itu adalah Mesias gitu ya? Dan ini sungguh
sangat aneh gitu ya. Dan kita pun juga sama gitu ya. Kita setiap minggu datang beribadah, kita pelayanan, kita membaca bagian Alkitab dan kita menafsir dengan penafsiran yang tepat. Tetapi ketika permasalahan hidup menimpa kita, kemana kita pergi? Kita mencari koneksi, kita mencari bantuan dari orang yang membantu kita. Mungkin kalau masalah keuangan cari ke judol atau pinjol gitu ya. Cara apa? Instan. Dan itu yang sebenarnya kita inginkan. Kita menginginkan untuk segera lepas dari beban berat tersebut dengan cara yang instan, mudah, dan setelah itu kita tidak perlu maksudnya dibebani oleh beban berat tersebut. Tapi faktanya itu justru akan makin menjerat kita gitu ya. Solusi untuk beban berat kita ada di dalam satu pribadi yang namanya Tuhan Yesus. Tetapi untuk datang kepada Yesus itu membutuhkan satu langkah iman namanya. Apa itu langkah iman? Berani mempercayai Yesus ketika realita di depan mata kita, ketika beban berat itu belum segera diangkat di dalam hidup kita. Banyak orang ingin ikut Yesus, ingin cepat kaya, ingin diberkati, ingin hidup sehat. Tapi ketika sakit penyakit, terutama waktu pandemi COVID menimpa mereka, mereka mulai undur dari Tuhan. Karena mereka pikir Tuhan tidak baik kepada mereka ketika mereka sudah memberikan banyak hal untuk Tuhan. Tapi apakah itu kekristenan? Tidak gitu ya. Percaya kepada Yesus itu berarti satu hal, apa? Kita percaya pada kedaulatan Tuhan akan membawa kehidupan kita ke titik manapun. Bisa diresapi ini makna ini. Percaya kepada Yesus, kita itu percaya mutlak gitu ya. Entah Tuhan mau bawa kita kemana gitu ya. Karena Tuhan yang paling tahu gitu ya. Apa yang terbaik buat diri kita. Kita manusia pasti punya standar-standar sendiri gitu ya tentang bagaimana seharusnya hidup saya ini bisa saya nikmati, bisa saya menjadi enak gitu ya di dalam kehidupan. Tetapi sebenarnya ketika kita datang kepada Yesus gitu ya, itu jawaban yang lebih pasti gitu ya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang mengetahui bagaimana hidup kita itu bisa menjadi penuh. Semakin kita mencari jawaban lain di luar Yesus, kita akan terbentur dari waktu ke waktu. Sepertinya solusi itu bisa membawa kita kepada kelegaan sesaat, tapi pada akhirnya kita terjebak gitu ya selamanya. Hanya kepada Yesus kita memperoleh kelegaan. Dan ini luar biasa. Dan kuncinya adalah percaya. Apa kuncinya? Percaya. Percaya kepada Yesus. Dan siapa Yesus? Itu sampai kita harus percaya kepadanya. Bukankah ada Buddha juga, ada yang lain juga yang menjanjikan hal-hal yang lain lagi gitu ya. Banyak mesias-mesias ya di zaman ini yang berusaha menarik perhatian kita sehingga ketika kita menghadapi kesulitan besar kita datang kepada mereka. Bahkan saya pernah gitu ya ketemu pasien di rumah sakit yang mau didoakan oleh siapa saja, pokoknya dia sembuh. Buddha doain silakan, Kristen boleh doain atas nama Yesus, Bunda Maria, doain atas, pokoknya saya sembuh. Sedih gitu ya. Jadi dia sebenarnya tidak membutuhkan Tuhan. Dia membutuhkan Tuhan untuk kepentingan dirinya, faktanya. Apakah itu diri kita? Kita perlu refleksi gitu ya tentang hal-hal ini. Apakah kita benar-benar mencari Tuhan untuk Tuhan itu sendiri gitu ya? Karena memang pribadi Tuhan itu yang kita inginkan gitu ya. Atau sebenarnya kita mencari Tuhan untuk kepentingan kita. Artinya apa? Kita sedang memanfaatkan Tuhan. Apakah Tuhan mau membiarkan dirinya dimanfaatkan oleh kita? Faktanya tidak. Gitu ya. Tidak pernah gitu ya. Tuhan membiarkan dirinya dimanfaatkan atau dipermainkan oleh manusia gitu ya. Dan kita melihat ya di sini tentang percaya gitu ya. Percaya kepada satu pribadi yang namanya Yesus. Seperti apa sih Yesus itu di dalam kehidupan kita semua? Ada yang melihat Yesus seperti Sinterklas yang memberi banyak anugerah kebaikan.
Tapi ada juga yang melihat Yesus seperti sosok yang sangat kejam, yang yang setiap saat bisa menjatuhkan penghakiman atau hukumannya kepada kita gitu saat kita kedapatan berbuat salah sedikit pun. Jadi ini ada dua aspek ya, keadilan dan juga kasih gitu ya. Tetapi bagaimana sebenarnya kita bisa melihat gambaran Yesus? Kita melihat sesuai di perikop ini gitu ya. Di dalam ayat 29 digambarkan seperti apa Yesus di bagian ini. Pribadi yang seperti apa? Lemah lembut dan rendah hati. Luar biasa ya. Ini namanya kontekstual gitu ya. Orang boleh pintar luar biasa gitu ya, tapi dia harus bisa menjelaskan secara sederhana kepada orang yang awam sekali gitu ya tentang apa yang mereka perlu tahu ya tentang sesuatu hal atau pengetahuan sesuatu. Yesus bisa memakai tentang pribadi yang kudus nggak? Bisa gitu ya. Menghadapi manusia Tuhan Yesus bisa menggunakan segala atributnya. Karena itu memang kedaulatan yang Tuhan miliki gitu ya. Tapi ini menarik ya. Yesus ketika menghadapi orang-orang yang letih, lesu dan beban berat, justru dia menunjukkan pribadinya yang satu ini. Apa itu? Lemah lembut dan rendah hati. Dan kita pun menghadapi banyak orang, kita bisa kan menunjukkan banyak sisi gitu ya. Kita bisa menunjukkan sisi kerasnya kita bahkan bisa menunjukkan sisi lembutnya kita gitu ya. Tapi harap gitu ya, ketika kita sudah bertumbuh ya kerohaniannya, setiap momen gitu ya, kita menghadapi setiap orang, setiap situasi, harap kita bisa seperti Yesus ini. Memberikan respon itu tepat gitu ya, memberikan memberikan reaksi itu tidak berlebihan, juga tidak terlalu kekurangan gitu ya. Dan ini sangat pas sekali gitu ya, ketika Yesus melihat kita gitu ya, kita orang-orang seperti domba-domba gitu ya, kalau saya mengambil bahasa di Alkitab, kita itu seperti domba-domba yang terlantar, domba-domba yang tidak punya gembala. Kenapa? Karena gembala kita justru memberikan kita kuk yang lebih besar lagi. Dan sedih banget ya, itu kehidupan orang Yahudi di masa itu. Mereka ingin kenal Tuhan, mereka mau jalankan Taurat Tuhan. Tapi yang terjadi adalah gembala-gembala mereka, yaitu orang Farisi, yang seharusnya menggembalakan mereka, memberikan mereka satu pengertian dari Taurat yang membebaskan mereka, justru dikasih kuk yang lebih berat. Dikasih tuntutan ini itu yang bukan dari Injil itu sendiri, dari Taurat, kebenaran Taurat itu sendiri gitu. Dan ini yang terjadi faktanya gitu. Sehingga domba-domba ini terkocar-kacir. Mereka terhilang. Mereka ingin gitu ya datang kepada Yesus, tapi gembala-gembala ini justru membuat mereka tidak bisa sampai kepada Yesus. Dan di sini Yesus tampil sebagai gembala sejati. Dan dia berkata, "Kamu jangan percaya orang-orang Farisi yang justru memberikan kuk lebih berat daripada yang harusnya kamu tanggung. Datanglah kepadaku." Datanglah kepada pribadi Yesus gitu ya. Kenapa? Karena Yesus adalah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Kita bahas sedikit ya, apa pengertian dari lemah lembut, gentle and lowly kalau dalam bahasa Inggrisnya. Pertama, lemah lembut itu berarti kita menghadapi orang tidak dengan keseluruhan kapasitas yang kita punya. Paham ya? Kadang ketika kita menegur gitu ya seseorang, kita ingin menegur sampai orang itu benar-benar telinganya itu terbakar gitu ya mendengar teguran kita gitu ya. Istilahnya ya sekasar mungkin tuh ya kita ingin. Tapi ini pribadi yang lemah lembut artinya apa? Seperti yang di PA kemarin saya bahas ya. Pribadi yang lemah lembut tuh memberi kesempatan atau menunggu sampai orang itu bisa menyadari kesalahannya dan bertobat. Dan ini pribadi Yesus itu. Pribadi yang lemah lembut ini pribadi yang tidak mudah marah, tidak reaktif seperti Yohanes dan Yakobus ya, ketika mereka melihat ada kota-kota yang menolak mereka, terus Tuhan turunkanlah api itu kiranya kepada kota-kota yang tidak mau percaya. Enggak gitu ya. Tuhan itu menanti waktu yang cukup gitu ya, sampai Tuhan menjatuhkan yang namanya penghakiman. Ini yang menarik gitu ya. Kita seringkali gitu ya terlalu terburu-buru gitu ya menjatuhkan penghakiman, sehingga akhirnya kita tidak belajar dari pribadi Kristus ini, pribadi yang lemah lembut. Tapi sisi yang lain ya yang kita bahas di sini, Tuhan Yesus digambarkan sebagai pribadi yang rendah hati.
Tapi kalau di dalam bahasa aslinya, nanti kita akan melihat ya, itu kata lowly sebenarnya. Kata lowly itu sebenarnya bisa lebih cocok berarti posisi yang rendah. Luar biasa ya. Yesus digambarkan seorang yang tidak hanya lembut hati, tapi dia adalah seseorang yang mengambil posisi yang rendah di dalam dunia ini. Dan itu sangat tepat gitu ya, untuk menggambarkan pribadi Yesus. Karena bukankah Yesus itu seharusnya pribadi yang begitu mulia, yang seharusnya disembah sujud oleh seluruh malaikat. Tetapi dia meninggalkan kesetaraannya itu. Dia seperti tidak menghiraukan dia kesetaraan dengan Allah. Dia turun ke dalam dunia. Itu namanya inkarnasi. Dan ini posisi rendah yang diambil oleh Yesus. Supaya apa? Supaya kehadiran Yesus itu dapat dengan mudah dihampiri oleh manusia. Jadi ini yang menarik gitu ya. Yesus bukan pribadi yang terlalu sulit untuk dijangkau oleh kita sehingga kita itu takut sekali gitu ya menghadapi Yesus. Enggak gitu ya. Yesus katakan, mari gitu ya, datang kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Kenapa? Karena kamu akan mendapatkan kelegaan di dalam aku. Ini indah gitu ya. Kenapa? Karena Yesus menghidupi benar-benar apa yang dia katakan. Dia seorang yang lemah lembut. Jadi ketika kita ya melakukan dosa, Bapak Ibu berani gak datang kepada Yesus? Datang. Jangan menyembunyikan, jangan menipu Tuhan. Kita mungkin ketakutan ya dengan kalau kita berdosa terus kita datang kepada Tuhan nanti kita dihukum. Jangan malah lari gitu ya. Saat kita ada dosa, ada kejahatan yang mungkin orang lain belum tahu, cepat-cepat datang pada Tuhan. Dia bukan pribadi yang reaktif, yang mudah marah, yang mudah panas. Dia pribadi di sini apa? Lemah, lembut. Jangan biarkan beban dosa itu membuat hatimu itu menjadi dingin. Jangan-jangan ya, kita sekian lama beribadah, tidak dapat apa-apa. Ternyata karena ada dosa-dosa yang kita masih suka simpan, kita masih nikmati, dan pada akhirnya itu membuat hati kita itu begitu jauh dari firman, jauh dari Tuhan. Ingat ya, ketika ada dosa di dalam hidupmu, orang lain belum tahu, tapi kamu tahu. Mungkin itu di pikiranmu, mungkin di kata-kata, mungkin di hatimu. Orang lain tidak ada yang tahu. Cepat-cepat datang kepada Tuhan Yesus. Dia pribadi yang lemah, lembut. Dan dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketimbang kita terus-menerus dipenuhi rasa bersalah yang tidak habis-habis. Dan ditekan oleh beban dosa yang menekan jiwa kita. Beban dosa itu tidak sederhana ya. Terutama untuk orang-orang yang melayani Tuhan. Beban dosa ini lebih berat lagi gitu ya. Dan beban dosa ini akan mengantar kepada yang namanya kemunafikan. Kemunafikan itu saat di mana seseorang berani berdiri mewakili Tuhan, berbicara sesuatu tetapi dia tidak menjaga hidupnya sesuai dengan apa yang dia katakan. Itu namanya munafik gitu ya. Harap gitu ya untuk semua jemaat gitu ya. Ketika ada beban dosa, cepat-cepat datang kepada Yesus. Jangan malah menyembunyikan itu, ditutup rapat-rapat dan dinikmati. Ya. Datang kepada Yesus apa? Minta kelepasan. Kalau ada yang kecanduan di sini, kecanduan apapun ya, kecanduan judi, kecanduan film porno, kecanduan game, kecanduan keuangan, masalah apapun itu ya, cepat-cepat datang kepada Yesus. Hanya Yesus yang bisa melepaskan engkau gitu ya dari segala jenis bentuk kecanduan itu. Kenapa? Kecanduan itu menjerat engkau gitu ya ke dalam dosa-dosa yang lebih besar lagi. Itu pribadi yang lemah lembut. Yesus juga adalah pribadi yang rendah gitu ya. Ini menarik ya kalau saya mau katakan ya, saya sedikit cermati dari kata rendah ini gitu ya. Itu artinya apa? Kita bisa berharap kita juga memperoleh kelegaan gitu ya. Kenapa? Kalau gitu ya kita selalu membandingkan diri ya dengan orang. Ya jelas toh orang itu beda lah statusnya dengan saya. Dia tinggi statusnya ya makanya lebih mudah buat dia untuk melakukan segala sesuatu. Tapi di sini kita lihat ya, Yesus sendiri itu merelakan gitu ya, dirinya itu menjadi sama dengan manusia. Itu luar biasa gitu ya. Kenapa? Itu artinya memberikan pengharapan bahwa kita pun juga bisa
mendapat kelegaan gitu ya. Ketika Yesus pun juga pernah merasakan yang namanya sakit hati, kekecewaan, ditolak di dunia ini. Itu berarti Tuhan yang kita punya bukan Tuhan yang imun terhadap semua itu. Ini Tuhan yang juga sudah mengalami beban berat juga di dalam dunia ini. Kita lebih percaya mana? Orang yang menghibur kita yang gak pernah mengalami situasi yang kita alami, atau kita akan lebih terberkati dengan orang yang sudah pernah melewati kesulitan yang kita alami? Yang kedua kan ya, ada orang yang misalnya pernah mengalami masa yang sulit, resesi ekonomi, pernah akhirnya bangkrut, dan dia beriman kepada Tuhan, dia akhirnya bangkit. Dan kita kalau akhirnya jatuh dalam kondisi yang sama, kita akan lebih terberkati gitu ya, oleh orang yang sudah pernah mengalami hal yang sama. Jadi ketahuilah, Tuhanmu bukan Tuhan yang nun jauh di sana, yang seperti imun dari beban berat. Tuhan Yesus tuh mengalami ya beban berat jauh melebihi apa yang kita bisa pikirkan gitu ya. Luar biasa loh beban yang harus ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kita mungkin gak bisa membayangkan gitu ya. Tapi itu seperti kayak kita itu menjadi turun level ya, jadi binatang katakanlah. Dan kita seperti harus menghidupi hidup yang seperti itu. Tapi itu pun masih tidak bisa menggambarkan seberapa gitu ya, beban yang harus dipikul oleh Yesus ketika dia turun gitu ya, inkarnasi menjadi manusia. Dia harus melihat realita dunia yang berdosa ini. Bahkan dia dipenuhi satu kemarahan ya, waktu Lazarus meninggal gitu ya. Hatinya masgul ya, kalau nggak salah saya pernah sampaikan, masgul itu artinya dipenuhi kemarahan yang suci dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tuh melihat kematian tuh seharusnya bukan bagian dari ciptaan Tuhan yang baik itu gitu. Nanti di langit dan bumi yang baru ya, tidak ada kematian. Kematian itu bukan bagian normal dari kehidupan manusia seperti yang diajarkan di sekolah atau yang kita ketahui. Kematian itu adalah sengat terakhir ya, yang diserang oleh dosa gitu ya, kepada kita gitu ya. Dan Tuhan telah mengalahkan kematian itu. Dan ini luar biasa ya. Mari datang kepada Tuhan Yesus, karena Dia adalah pribadi yang lemah lembut dan rendah gitu ya, rendah hati. Dan sekarang kita mungkin bertanya gitu ya, ya tadi kan saya sudah tuntun ya, kita mulai mengerti gitu ya, kita semua mengalami beban berat, kita tidak bisa mendapatkan kelegaan di dalam hal apapun selain Tuhan Yesus, dan kita dapat percaya kepada Yesus karena Dia pribadi yang sudah menunjukkan dia dirinya adalah pribadi yang lemah lembut, pribadi yang rendah hati, yang pernah mengalami segala pergumulan yang kita alami. Terus bagaimana Pak caranya saya bisa mendapatkan kelegaan di dalam Yesus? Itu pertanyaan selanjutnya ya, yang akan kita bertanya gitu ya. Ya, saya tahu selama ini saya masih melarikan diri terus, mencari kelegaan di dalam kenikmatan-kenikmatan sesaat. Sekarang saya mau Pak, saya mau percaya kepada Yesus. Dia adalah pribadi yang berkuasa dan Dia sudah mengalami pergumulan manusia. Sekarang saya mau tahu caranya, bagaimana saya mendapatkan kelegaan di dalam Yesus. Dan itu ada di dalam ayat 29. Saya akan bacakan ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Loh, tadi katanya Bapak, kami akan memperoleh kelegaan. Di dalam bayangan kita, memperoleh kelegaan itu seperti apa? Dilepaskan dari beban berat kita. Betul nggak? Kita berpikir seperti itu. Misalnya ada orang yang punya hutang, artinya memperoleh kelegaan apa? Kira-kira di dalam pikiran kita. Hutang itu langsung dilunasi gitu ya, dengan caranya gimana pokoknya nggak tahu gitu ya. Dan itu yang kita inginkan tentunya ya. Itu semua yang kita inginkan. Artinya dilepaskan dari beban, artinya ya hilang bebannya. Tapi Bapak Ibu merasa ada yang aneh nggak ketika membaca ayat 29 ini? Disuruh apa kita? Disuruh malah memikul kuk. Jadi apa? Loh Pak, kita kan sudah punya beban berat. Sekarang mau ditambahi satu lagi sama Tuhan Yesus. Ada kesan seperti itu nggak yang kita tangkap? Benar kan? Ya kalau kita membaca ayat teliti itu kita bisa kaget-kaget gitu ya. Makanya baca ayat Alkitab itu perlu perenungan yang pelan-pelan gitu ya. Kita nggak bisa baca ayat itu serut. Kadang kan ada yang baca scanning itu namanya. Nggak bisa gitu. Baca ayat Alkitab itu perlu waktu yang tenang. Terus kita kalau perlu buku baca
baca buku devosional atau tafsiran itu ada baiknya. Supaya apa? Supaya saat kita membaca Alkitab tuh mata kita tuh terbuka. Kita melihat sesuatu yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh dunia ini. Jadi ini unik gitu ya. Dan ini satu-satunya gitu ya, yang mengatakan bahwa cara gitu ya, kita bisa mendapatkan kelegaan di dalam Yesus justru adalah memikul kuk yang dari Yesus. Dan itu tentu membuat kita bingung. Loh kok tambahin beban lagi? Dan itu analoginya seperti orang akan tenggelam. Pernah ya kita kalau baru belajar renang, terus seperti kita itu kayak mau tenggelam, lalu dikasih seperti apa ya, ban pelampung yang itu akan menambah beban lagi sebenarnya kita gitu ya. Tapi kita perlu nggak berpegangan pada kayak pelampung atau life yang bisa menyelamatkan kita? Iya. Ketika kita pikir wah ini dikasih kayak pelampung atau apa itu untuk malah membebani kita, pada akhirnya kita bisa selamat nggak? Enggak. Kita akan langsung tenggelam bebas ya, terjun bebas ke dalam dasar laut gitu ya, atau dasar kolam istilahnya. Jadi itu ibaratnya seperti itu gitu ya. Ketika kita dalam kondisi tenggelam, sepertinya kita dikasih kuk tambahan, tapi itu kuk yang ringan. Artinya apa? Kuk itu yang justru membebaskan kamu. Jadi seperti kita dikasih ban yang bisa menyelamatkan kita, tapi kita tidak mau mengambil itu. Karena kita pikir itu justru makin membebani kita. Dan kuk itu ya, kalau kita membayangkan tuh seperti kayu gitu ya, yang ditaruh di dua lembu ya, kalau pengertian kuk ya. Dan itu digunakan biasanya supaya dua lembu itu berjalan beriringan untuk mengerjakan satu hal, yaitu membaca misalnya ladang seperti itu, atau menjalankan satu alat gitu ya di ladang begitu. Dan kuk itu berarti dipikul oleh berapa orang? Berapa? Ya, dua gitu ya. Dan ini yang menarik gitu ya. Saat Yesus menyuruh kita memikul kuk, artinya gitu ya, Yesus yang akan memikul kuk itu bersama dengan kita. Dan ini realita yang kita nggak pernah mengerti gitu ya. Kita pikir gitu ya, memikul kuk dari Yesus artinya wah ditambahin nih beban dari Yesus gitu ya. Ngapain terus saya masuk ke Kristenan, keluar aja saya dari sini. Enggak gitu ya. Kuk dari Yesus itu berbeda. Berbeda dari kuk dunia ini, berbeda dari kuk orang Farisi yang makin mempersulit kita dengan hukum-hukum yang lebih detail lagi itu daripada hukum Taurat yang sudah diberikan oleh Tuhan. Ini adalah kuk yang membebaskan. Itu artinya apa? Memperoleh kelegaan di dalam Yesus itu bukan berarti kita bebas dari kerjaan, kalau kita mau katakan, atau bersantai-santai, atau maksudnya kita mengalami kondisi situasi yang enak terus gitu ya, atau seperti sinar matahari bersinar terus, nggak ada badai begitu, enggak gitu ya. Berarti ketika Tuhan Yesus mengatakan kamu akan kuberi kelegaan, itu tidak dengan jalan kita dihindarkan dari jalan salib. Kalau kita langsung mau masuk ke dalam kehidupan Yesus. Bahkan Yesus pun menuju kemuliaan bukan dengan jalan pintas gitu ya. Tetapi melalui satu jalan yang penuh duri tajam gitu ya. Penuh penderitaan. Sampai puncaknya adalah pada keterpisahan Kristus dari Bapaknya. Itu penderitaan yang tidak pernah bisa kita bayangkan gitu ya. Dan itu beban berat sekali tentunya bagi Yesus. Tapi Yesus menjalankannya dengan penuh kerelaan. Kuncinya di mana? Kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 29. Saya bacakan ya. Yohanes pasal 6 ayat 29. Jadi ini di dalam konteks perikop tentang orang itu membicarakan tentang roti hidup gitu ya. Dan lalu Yesus menjawab gitu ya, tentang roti itu dikaitkan dengan pekerjaan gitu ya. Saya baca mulai dari ayat 28 ya. Lalu kata mereka kepadanya ini ya, terkait pekerjaan apa itu yang dikehendaki Yesus kita kerjakan. Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Hendaklah kamu percaya. Ini sekali lagi ditulis kata percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi sekali lagi ya, kata percaya itu nggak sesederhana kita mengatakannya gitu. Kita boleh mengatakan ya saya mau percaya Yesus, tapi dalam kehidupan kita lebih sering pengen menyelesaikan beban kita dengan cara kita sendiri atau datang pada Yesus dengan cara kita sendiri. Kalau itu semua under our control, di dalam kuasa kita pengen semuanya tuh beres seperti yang sudah kita atur gitu ya. Tapi faktanya realita
Dunia yang kompleks membuat semuanya tidak bisa gitu ya kita kontrol. Dan terlebih lagi ya beban dunia ini membuat kita akhirnya kehilangan arah gitu ya. Kehilangan arah. Dan ini gitu ya, pekerjaan yang Tuhan, yang Tuhan mau kita tanggung apa? Percaya. Percaya, jadi percaya dengan segenap hatimu. Percaya. Percaya dan tinggal di dalam Dia. Di dalam 1 Yohanes 15 ayat 4 ya, saya bacakan. 1 Yohanes 15 ayat 4. 1 Yohanes ayatnya keliru nih. Jadi Yohanes 15 ayat 4. Ini tentang konsep abide ya. Jadi tentang tinggal di dalam Yesus. Yohanes 15 ayat 4. Ini tentang pokok anggur yang benar ya. Saya bacakan ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti rantai yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi percaya dan tinggal di dalam Kristus. Itu konsep bagaimana kita mendapatkan kelegaan. Ini kuk yang daripada Yesus. Kuk dari Yesus tidak seberat kuk yang dibebankan oleh orang Farisi kepada kita atau oleh hukum-hukum tambahan yang diberikan kepada hukum gitu ya. Tapi ini kuk yang membawa kita kepada solusi gitu ya, dari segala permasalahan beban hidup kita gitu. Jadi again gitu ya, sekali lagi kita bisa percaya gitu ya kepada Kristus gitu ya. Kenapa? Karena Kristus sudah memikulnya bagi kita. Jadi sekarang saya akan masuk ke konsep bagaimana kita memikul kuk bersama Kristus. Kristus sudah memikulnya terlebih dulu bagi kita. Kapan itu? Bapak Ibu, ketika Kristus menuju jalan salib. Sebenarnya ya, kuk yang harus kita pikul itu kuk apa yang paling berat? Beban dosa ya. Beban dosa itu harusnya mengantarkan kita kepada apa? Kebinasaan, kepada maut. Tapi apa yang terjadi ketika kita memikul kuk yang daripada Yesus? Yesus yang menjalankan ketaatan sempurna dari hukum itu. Lalu tidak hanya menggantikan kita itu yang telah gagal menjalankan ketaatan yang sempurna itu. Bahkan Yesus rela mati gitu ya, untuk menanggung hukuman atau konsekuensi yang seharusnya kita tanggung. Jadi ini dua konsep ya. Yang pertama Kristus yang menyelesaikan karena kita telah gagal kuk itu. Tapi tidak hanya itu, kegagalan kita yang seharusnya ada konsekuensinya, Tuhan Yesus pun telah tanggung. Dan ini artinya memikul kuk yang daripada Yesus. Karena itu kita tidak salah gitu ya, di ayat ini dikatakan kuk itu enak dan bebanku pun ringan. Ini luar biasa gitu loh, ketika kita tahu gitu ya, bahwa ketika kita datang kepada Yesus, beban dosa itu beban yang paling berat ya, yang seharusnya kita pikul, itu sudah ditanggung oleh Kristus. Artinya apa? Sekarang kita bisa hidup bebas dari kutukan dosa itu kepada kita. Untuk apa? Untuk hidup semau sendiri? Enggak. Untuk hidup taat sepenuhnya kepada Kristus. Itu artinya memikul kuk dari Kristus, yaitu menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Dia hari demi hari. Jadi kalau kita kaitkan ya dengan perkataan Yesus tentang mengikut aku gitu ya, di bagian yang lain, kita akan tahu gitu ya rahasianya. Oh, jadi seperti itu ya. Kuk saya gitu ya, yang seharusnya berat karena dosa itu menekan kita gitu ya, itu sudah dipikul oleh Yesus. Dan sekarang kuk yang kita pikul itu kuk yang sangat ringan. Kuk untuk apa? Kuk untuk hidup menyerupai Kristus. Dan apa itu yang kita inginkan lagi gitu ya, ketika kita bisa hidup menyerupai Kristus gitu, kita dibebaskan dari beban yang paling berat ya di dalam hidup kita. Apa itu? Beban dosa. Ketika kita datang kepada Kristus, kita mendapat kelegaan dan kita bisa hidup bagi Kristus. Itu yang disebut memikul kuk yang daripada Tuhan. Karena itu kuk ini disebut kuk yang membebaskan. Jadi sekarang Pak, bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, kita menerapkan tentang ini?
Setiap kali gitu ya, kita didera oleh dosa-dosa kita di masa lalu, ketakutan akan masa depan, atau banyak tuntutan-tuntutan yang menekan hidup kita gitu ya. Kita harus kita harus melepaskan diri dari semuanya itu dengan jalan kita memandang kepada Yesus gitu. Memandang pada Yesus artinya apa? Saya menanti dengan penuh pengharapan. Dan saya percaya pribadi yang kepada yang saya berharap bukan pribadi yang omong kosong, tapi ini pribadi yang bisa memutarbalikkan kondisi saat ini. Tapi kalaupun itu terjadi, itu terserah Tuhan saja gitu ya. Seperti kisah Sadrak, Mesak, Abednego, kalau Bapak Ibu ingat gitu ya. Ketika mereka akan menghadapi ya perapian yang menyala-nyala gitu ya. Ya mereka berkata ya, andai Tuhan kami gitu ya tidak membebaskan kami akan tetap taat kepada Tuhan yang kami sembah gitu. Artinya apa? Mereka sudah siap dengan kemungkinan terburuk gitu. Andai pun Tuhan nggak selamatkan mereka gitu. Andaikan beban itu tidak ditarik, tidak dicabut dari kehidupan mereka, mereka tetap akan memasuki gitu ya perapian yang menyala-nyala itu. Itu namanya beriman. Dan terakhir ya, satu kisah terakhir tentang, saya mau masuk ke kisah anak sulung gitu ya. Mungkin kita familiar dengan cerita perumpamaan anak yang hilang adalah anak yang bungsu. Tapi sebenarnya yang menarik ya, di bagian akhir dari cerita itu, yang ditinggalkan di luar siapa? Anak sulung. Anak sulung diberi kesempatan untuk masuk ke dalam dan berpesta dengan merayakan pesta kepulangan adiknya yang bungsu. Tapi kisah itu menggantung di situ gitu ya. Belum ada jawaban. Karena sebenarnya perumpamaan itu ditujukan kepada orang Farisi yang seharusnya adalah kakak sulung dari orang-orang yang berdosa. Perempuan-perempuan sundal, pemungut cukai, mereka adalah anak bungsu. Dan anak sulung di sini digambarkan adalah orang Farisi itu. Dan seharusnya apa yang dilakukan oleh anak sulung? Seperti Kain harusnya lakukan kepada Abel, mereka harusnya menjaga adiknya. Tapi apa yang dilakukan orang Farisi bukannya senang dengan kepulangan adiknya, dia justru malah iri, marah kesal, malah merasa jengkel kepada ayahnya sendiri. Kenapa masih mengadakan pesta gitu buat adiknya? Dan ini menarik ya, kalau saya mau tajam gitu ya. Tim Keller pernah mengatakan dia di dalam bukunya, yang suka membaca bisa cari ya di Momentum, judulnya tentang Allah yang Maha Pemurah. Wah itu bagus sekali gitu ya kalau kita bisa membacanya, Allah yang Maha Pemurah. Dan dia mengatakan, ketika orang Farisi gagal menjadi kakak sulung bagi adiknya, siapa yang Tuhan utus menggantikan orang Farisi ini? Itu adalah Kristus. Jadi kakak sulung yang sejati itu adalah Kristus. Dan itu yang seharusnya dikerjakan oleh orang Farisi apa? Mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Luar biasa ya. Kakak sulung bukannya dia mengejar self-righteous ya untuk mendapatkan perkenanan dari bapaknya. Tapi sebenarnya dia memiliki tugas apa? Cari loh adiknya yang hilang itu. Jadi artinya apa? Kita jadi orang percaya, jangan punya sikap superior terhadap orang-orang yang belum percaya atau orang-orang yang konsepnya masih salah gitu ya pengajarannya. Dan itu sering sekali gitu ya. Kenapa banyak label yang ditujukan kepada gereja reform itu seperti wah judgmental, selalu menghakimi, karena mungkin ada pemahaman yang kurang tepat ya di dalam pengertian sebagai kakak sulung. Kalau kamu ya bisa mengenal Injil kebenaran, kamu sudah diselamatkan. Selama ini kamu menjalankan ketaatan penuh kepada hukum Taurat atau kepada firman Tuhan ya kalau dalam hal ini. Yang seharusnya kamu lakukan apa? Jangkau. Cari anak bungsu. Kenapa? Karena kita meneladani Kristus. Kristuslah yang mencari kita yang terhilang ini. Dan ketika kita sudah ditemukan gitu ya, mari kita juga cari gitu ya, masih orang-orang lain yang masih terhilang gitu ya di dalam Tuhan. Kenapa? Karena mereka perlu menikmati juga cinta kasih Kristus yang sudah kita rasakan. Dan ini indah ya kalau kita bisa memahami ini di dalam kerangka ini. Memikul kuk itu artinya apa? Artinya rela hati, ringan kaki untuk apa? Untuk bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Bukan dengan berat, bukan dengan apa ya, dengan keterpaksaan gitu ya. Tetapi dengan satu pengetahuan, satu kesadaran bahwa kita sudah
dicari dulu gitu ya. Kita sudah ditemukan dulu oleh Kristus. Dan betapa sukacita ya ketika kita bisa ditemukan oleh Kristus. Dan kita ingin orang-orang yang lain yang masih terhilang juga bisa merasakan gitu ya, sukacitanya itu. Dan itu namanya kuk. Ini namanya kuk yang membebaskan kita. Ketika kita rasa beban itu kita mau tanggung seorang diri, jangan. Cepat-cepat cari Tuhan Yesus dan bagikan kebenaran ini kepada mereka juga yang lain yang juga berbeban berat. Dan niscaya gitu ya, mereka juga akan mendapatkan kelegaan seperti yang kita rasakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Secara khusus kami bersyukur karena Engkau tidak menyembunyikan wajah-Mu dari kami, tapi Engkau turun, Engkau menjadi sama dengan kami, dan Engkau memberikan kuk yang ringan, yang memberi kami kelegaan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu ke dalam kehidupan kami. Ajar kami membagikan kuk yang daripada Tuhan ini kepada orang-orang yang lain yang juga membutuhkannya. Dan disitulah kami bisa menjadi saksi Kristus. Yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.